Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okita Leonardo. Di video ini saya akan melakukan percobaan pada forum ke-7 untuk percobaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi untuk awal-awal kita melakukan pada percobaan pertama. Mari ke program. Untuk percobaan pertama di sini terdapat include AVR, kemudian define CPU dengan frekuensi 11,059200 MHz. Kemudian panggil include util delay panggil header. Kemudian di instruksinya terdapat DDRD, yaitu port D sebagai output. Kemudian port B yang digunakan sebagai input. Kemudian port D dalam kondisi awalnya itu mereka itu 0 atau low semuanya. Low itu berarti mati, belum terdapat sinyal. Kemudian kita masuk ke while. While ini untuk memberikan perintah, yaitu perintah if bit is clear pin B titik 0, yaitu memberi perintah kepada saklar 1, jika ditekan maka lampu 1 akan menyala. Kemudian if bit is clear pin B titik 1, yaitu port D dengan keadaan 0 semua, yaitu mematikan semua lampu yang menyala. Oke, kita lanjut ke percobaannya. Pastikan semua program tidak ada yang violate. Oke, lanjut ke percobaan. Percobaan pertama tebak hack. Oke, kita lanjut. Setelah diprogram, langsung kita coba tekan saklar 1. Jika ditekan, maka saklar 1 ditekan, maka lampu 1 akan menyala. Kemudian saklar D2, saklar 2 jika ditekan, maka lampu 1 atau lampu all jika diberi perintah menyala akan mati. Oke. Setelah selesai, kita lanjut ke program kedua. Di program kedua itu, tunggu sebentar, kita coba dulu panggil, kita coba open dulu programnya. Oke. Di program ini sama seperti tadi, panggil include AVR, frekuensi pada kristal, include delay, include delay. Kemudian interupsi sama seperti tadi, cuman di sini menggunakan 4 saklar sebagai input. Sama tadi juga menggunakan 4 saklar sebagai input, tetapi di sini semua menggunakan lampu. Saklar itu berfungsi semua untuk menyalakan semua lampu. Seperti contohnya pada while pertama, if bit is clear pada pin B titik 0, port D itu jika ditekan diberi logika 1, maka lampu 1 akan menyala. Kemudian jika ditekan pin B titik 1 atau saklar kedua, maka lampu 2 akan menyala. Jika pin B titik 2 ditekan, maka lampu 3 akan menyala. Jika pin B ditekan, B titik 3 ditekan, maka lampu 4 akan menyala. Ayo kita langsung ke percobaannya. Dipastikan program tidak ada yang error. Oke, setelah berhasil,
Lanjut kita masukkan ke programnya. Program percobaan Proteus. Cobaan kedua. Oke, setelah itu kita jalankan. Jika saklar 1 ditekan, maka lampu 1 akan menyala. Oke. Kemudian saklar kedua, jika saklar kedua ditekan, maka lampu 2 akan menyala. Kemudian ketiga, keempat. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke program ketiga, percobaan ketiga. Cobaan ketiga. Di program ketiga ini kita awalnya seperti biasa memanggil include AVR, IO, kemudian frekuensinya kristal pada CPU, include delay, panggil header delay, kemudian masuk ke interupsi main void, yaitu memberi logika pada port D sebagai output, port B dari yang B0 sampai B3 sebagai input. Kemudian berbeda yang seperti percobaan kedua, yaitu di sini menggunakan port C, yaitu keadaan startnya port C. Nah, habis itu kita masuk ke while, memberikan perintah untuk if. Untuk perintah if di sini jika saklar 1 ditekan, maka cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okita Leonardo. Di video ini melanjutkan percobaan dari sebelumnya, yaitu percobaan 1 dan kedua. Sekarang saya akan melakukan pada percobaan ketiga. Kita lanjutkan masuk ke program. Pertama-tama saya harus menjelaskan dulu di percobaan ketiga ini tujuannya yaitu ketika saklar 1 ditekan atau saklar 0, maka 7 segmen itu akan memberikan output 0. Kemudian saklar 2 ditekan, maka output di 7 segmen itu akan terbaca 1. Kemudian 2 akan keluar angka 2, ketiga akan keluar angka 3. Oke, kita lanjutkan ke program. Setelah saya menjelaskan, di sini saya akan memberikan penjelasan pada program 7 segmen ini, yaitu pertama-tama kita panggil dulu include AVR, kemudian define CPU, memanggil frekuensi yang terdapat pada CPU-nya atau kristal dengan kapasitas 11,059200 MHz. Kemudian include delay, panggil header delay. Di interupsi main void terdapat port D sebagai output, port B dari B0 sampai B3 sebagai input atau saklar, port C yaitu keadaan 7 segmen low atau keadaan standby. Nah, kemudian kita beri perintah yaitu jika saklar 1 atau saklar 0 terdapat pada pin B.0 ditekan, maka 7 segmen akan terbaca 0. Jika pin B.1 jika saklar ditekan, maka 7 segmen akan terbaca 1. Jika saklar 2 ditekan, maka ini saklar 1, saklar 0, saklar 2, saklar 3.
Jika saklar 2 ditekan, maka 7 segmen akan terbaca 2. Jika saklar 3 ditekan, maka 7 segmen akan terbaca 3. Seperti ini program desimalnya. Kalau lebih akurat lagi, dihitung aja dari misalkan dari heksadesimal ke biner itu bisa, ada kok perhitungannya. Kita nggak usah bahas itu dulu, kita coba dulu program untuk 7 segmen ini. Oke, setelah selesai dipercoba, kita lanjut tes program. Oke, kita jalankan. Saklar 1 ditekan, keadaan keadaan 7 segmen akan terbaca 0. Kemudian berikutnya angka 1, kemudian angka 2, saklar 3 akan keluar angka 3. Oke, setelah percobaan ini berhasil, kita lanjut ke program keempat, yaitu memprogram 7 segmen dan LED. Pertama-tama saya jelaskan dulu, jika saklar ini ditekan, maka lampu LED 1 dan 7 segmen akan terbaca angka 0. Kemudian 1 di sininya LED-nya 2, di 7 segmen akan terbaca angka 1. Kemudian berikutnya angka 2 di sini D3 pada LED di 7 segmen akan terbaca angka 2. Kemudian 3 di sini angka 3 di LED-nya terbaca D4. Oke, kita lanjut ke program. Oke. Seperti biasa, awal-awal kita panggil 3 komponen penting ini. Kemudian kita lanjutkan ke interupsi main. Di sini kita memberi logika pada port D, output, port B sebagai input untuk saklar, port C keadaan start atau standby, port D juga keadaan standby. Oke, di sini kita memberi logika pada kita memberi perintah untuk program ini, yaitu jika saklar 1 ditekan, jika saklar 1 pada pin B.0 ditekan, maka port C akan memberikan logika, yaitu lampu 1 tekan, maka 7 segmen dan LED 1 terbaca 0, LED 1 menyala. Kemudian ke berikutnya, jika saklar 1 pada pin B.1 ditekan, maka 7 segmen akan terbaca 1 dan LED kedua akan menyala. Kemudian pada saklar kedua pada pin B.2, jika saklar 0 ya, saklar 0, saklar 1, saklar 2, jika saklar 2 ditekan, akan di 7 segmen akan terbaca 2 dan LED ketiga akan menyala. Berikutnya, jika saklar 3 ditekan, 7 segmen akan terbaca 3, LED 4 akan menyala. Oke, kita langsung coba. Berhasil, tidak ada error. Kita lanjutkan masuk ke
percobaannya. Simulasi Proteus. Oke, baru sudah selesai, kita jalankan. Saklar 1 ditekan, saklar 0 ditekan, D1 dan LED D1 LED dan 7 segment akan terbaca 0. Kemudian berikutnya saklar 1 D2 akan menyala, 7 segment angka 1. Kemudian saklar 2 D3 dan 7 segment akan terbaca 2. Kemudian berikutnya angka 3. Oke, berikut video ini saya akhiri. Dari saya Okita Leonardo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.